Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali pemirsa dari informasi balap liar terus terjadi di ruas Jalan Raya Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ketiadaan polisi yang berpatroli membuat para pebalap liar leluasa mempersempit hingga menutup jalan. Di ruas Jalan Raya Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, tiap malam akhir pekan hingga dini hari. Menghindari sepeda motor yang sudah dimodifikasi, para pelaku memacu motor dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Untuk memuluskan jalannya balapan liar, para pebalap liar juga memperkecil jalan hingga menutupnya agar tidak dilintas kendaraan lain. Ketiadaan petugas kepolisian yang berpatroli di kawasan ini membuat para pelaku leluasa menggelar balapan liar hingga meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Ya, 8 ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat habis dilalap api. Sementara itu, kebakaran besar juga melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Ini kebakaran di perempatan Gerung. Baru saja ini kejadian ini. Pemadam bermain jantan datang dengan ditutup. Iya wah, ini toko no apa nu? Api dengan cepat membumbung tinggi melalap 8 unit ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Minggu siang. Saya pengen motor nu. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Warga pun panik, termasuk warga yang tengah mengadakan resepsi pernikahan dekat lokasi kebakaran dan membuat acara harus dihentikan. Empat unit pemadam kebakaran ditambah bantuan dari water cannon diturunkan untuk memadamkan api. Api padam 1 jam setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kebakaran besar melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api melahap gedung 4 di Pasar Horas, Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Banyaknya material mudah terbakar disertai angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melahap isi bangunan. Pajak burung, Siantar, perluasan gas, kebakaran. Sejumlah pedagang pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dari kiosnya masing-masing. Sementara petugas damkar berupaya maksimal memadamkan api agar tidak merambat ke area bangunan lainnya. Bu, tadi ada kios ibu juga, Bu? Ada. Tadi dalam keadaan buka apa tutup? Dalam tutup lah. tutup ya. Kita memang selalu tutup. Kadang udah banyak juga ini. Kalau seandainya masih bisa diamankan, Iya. banyak teman-teman yang udah bisa menolong. Penyebab pasti terjadinya kebakaran hingga kini masih diselidiki. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik di salah satu kios. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai pemakaman 4 korban tertabrak kereta saat olahraga pagi di Karawang, Jawa Barat. 2 jenazah yang masih satu kerabat dimakamkan berdampingan.
Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tertabrak kereta tiba di rumah duka di Dusun Sukaati, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Setelah disemayamkan, jenazah Anita Andini, 37 tahun, dan Teddy Alfarizi, 9 tahun, langsung dibawa ke tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Tangis keluarga kembali pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Jenazah Anita dan Teddy dimakamkan berdampingan. Dari kecelakaan tertabrak kereta ini, pihak Desa Jomin Timur mengingatkan agar warga berhati-hati saat beraktivitas di sepanjang rel kereta agar tidak ada lagi kejadian serupa. Untuk keseharian Bu Anita sebagai ibu rumah tangga, kalau adik Teddy itu keponakan dari Ibu Anita. Masih saudara ini? Masih saudara. Kebetulan informasi dari keluarga itu lari pagi lagi olahraga. Oh, olahraga. Iya. Sebelumnya 4 orang meninggal dunia tertabrak kereta Fajar Utama Solo di kilometer 88+700 Karawang, Jawa Barat. Keempat korban tertabrak karena tidak melihat kereta yang melintas dari arah Jakarta. 3 orang tergeletak di lokasi kejadian dan 1 jasad tersangkut di bagian depan kereta dan baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Subang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya viral beredar video 4 detik-detik korban sebelum tewas ditabrak sebuah kereta api Fajar Utama jurusan Jakarta Cirebon. Dalam video, keempat korban sedang bermain di atas rel perlintasan kereta api dan tidak menyadari adanya laju kereta. Nak, videoin ya, Nak. Mama mau bintang. Detik-detik video viral di media sosial saat keempat korban tertabrak oleh sebuah kereta. Sebelum ditabrak, terlihat keempat korban yang terdiri dari orang dewasa dan anak kecil asik bermain dan berselfie di jalur perlintasan kereta ganda yang tengah dilintasi kereta di daerah Karawang, Jawa Barat. Dalam hitungan detik, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, kereta dari arah berlawanan datang tanpa disadari oleh korban. Keempat korban tewas seketika, di mana 3 korban tewas terpental belasan meter dari lokasi kejadian, sedangkan seorang anak kecil berusia 7 tahun tewas dengan kondisi mengenaskan, tersangkut di bagian lokomotif hingga terseret puluhan kilometer hingga wilayah Subang. Seluruh korban oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Baru dibantu oleh warga membawa jenazah korban ke RSUD Karawang untuk menjalani otopsi. Hingga kini kasus kecelakaan masih ditangani oleh kepolisian Polsek Kota Baru dan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Proses autopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi menegaskan tidak ditemukan luka pada ke-7 jenazah yang ditemukan tewas mengapung di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Proses autopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi di Gedung Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dilanjutkan hari ini. Pihak rumah sakit akan menyiapkan dokter ahli untuk mengidentifikasi jenazah korban. Polisi juga meminta keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa dokumen untuk mencocokkan data. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari
FKUI. Keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Tangis haru keluarga pecah ketika mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Terakhir tuh Jumat ya, terakhir Jumat abis Isya tuh dia masih ngumpul dekat rumah. Pas saya pulang jam 10-an udah sepi, udah katanya pada geser, nggak tahu kemana tuh. Iya, saya pikir nggak izin sih. Saya pikir ya main ke rumah temannya gitu. Ternyata sampai Sabtu pagi nggak pulang. Sampai sore juga saya tunggu. Nah, dapat berita tadi pagi, makanya coba saya cek ke tempat yang kejadian itu. Ternyata udah dievakuasi, makanya saya langsung ke sini. Ternyata benar ada adik saya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan untuk pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka pada ke-7 jenazah tersebut. Dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ke-7 jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Cuma itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 7 jenazah. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto saat mendatangi lokasi penemuan jenazah pada Minggu siang mengatakan kejadian ini menjadi atensi khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum bisa memastikan apakah tawuran atau hal-hal lain. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Penyisiran dinyatakan rampung pada Minggu sore dan dinyatakan tidak ada korban tewas lainnya di arus Kali Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkini terkait identifikasi jasad di Kali Bekasi, kita telah terhubung dengan Jen Cahyani yang kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang, Jen. Apa seluruh jasad korban ini sudah teridentifikasi? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk jenazah yang ditemukan kemarin di Kali Bekasi yang hari ini di Rumah Sakit Polri masih dalam proses identifikasi atau otopsi yang ada di dalam sana. Hingga saat ini kami masih belum menerima informasi resmi terkait hasil dari identifikasi atau otopsi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri. Sementara itu, memang untuk dugaan penyebab dan juga kronologi dari meninggalnya ke-7 jenazah ini yang terapung di Kali Jati Asih Bekasi masih belum diketahui dan masih belum dikonfirmasi, karena untuk dugaan-dugaan seperti para jenazah ini melemparkan diri ke sungai karena dikejar oleh petugas ini juga belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, dan kami masih akan menunggu informasi resminya tentu saja nanti sekaligus dengan informasi atau rilis terkait hasil autopsi atau identifikasi yang dilakukan hingga saat ini. Dan untuk keluarga jenazah sendiri ini hingga semalam baru 2 keluarga yang melapor dan juga sudah teridentifikasi siapa saja anggota keluarga mereka yang ada yang termasuk dari 7 jenazah tersebut. Lalu tadi kami sempat melihat juga ada beberapa keluarga jenazah yang datang, namun saat ini mereka masih dalam proses pelaporan ke posko DVI, yakni termasuk posko antemortem dan juga posko postmortem, di mana ini
sangat diperlukan untuk proses atau mendukung proses identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri, di mana nanti untuk di posko antemortem sendiri pihak keluarga dimintai untuk menyerahkan data-data seperti KTP, kartu keluarga dan data lainnya. Kemudian nanti di posko postmortem sendiri nanti akan diidentifikasi bagaimana untuk struktur tulang dan gigi agar bisa dicocokkan dengan para jenazah yang sedang dilakukan identifikasi. Nanti akan kami update kembali informasinya. Sementara itu, Reza. Ya, baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sial. Pemirsa, polisi menangkap 5 pelaku pembunuhan bocah perempuan yang dililit lakban di Lebak, Banten. Kelima pelaku terbagi dalam 2 peran, yakni eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai. Nyuruh siapa, boy? Nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? 150 juta. Kalau bantu mereka dikasih duit, emas atau apa? Atau sukarela? Janjiin berapa ngomong? 5 terduga pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah perempuan dililit lakban yang ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten ditangkap polisi. Kelima pelaku, 2 diantaranya laki-laki dan 3 perempuan, terbagi dalam 2 peran, yakni sebagai eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai daerah Lebak. Terduga pelaku diduga sakit hati karena ibu korban menagih hutang kredit barang. Polisi juga telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini. Benar, kami menggunakan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Sebelumnya jenazah Akila Tunisa Priska Herlan, bocah perempuan 5 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir Pantai Cihara, Lebak, Banten. Tubuh korban penuh luka lebam dengan wajah ditutupi lakban sehingga tidak dikenali warga. Diketahui korban merupakan anak yang dilaporkan hilang selama 2 hari. Korban diduga diculik di rumah saat ditinggal ibunya mengantar makan siang untuk ayahnya. Sebelum korban hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari terduga pelaku yang menerima kredit dari ibu korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan sadis di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat menyerahkan diri ke polisi, sementara korban masih dirawat dan alami kebutaan. Setelah buron selama beberapa waktu, pelaku yang melukai mata seorang pria pada festival skuter di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menyerahkan diri pada hari Jumat ke Polres Bogor diantar oleh ibu kandungnya setelah melakukan pendekatan kepada mertua pelaku. Berkat komunikasi yang baik antara tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri terhadap orang tua dari pelaku, tadi malam sekitar pukul 23:30 pelaku diantarkan langsung oleh orang tuanya untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi pelaku diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya tidak sendiri saat menganiaya korban. Namun pelaku mengaku bahwa dirinya yang melukai mata korban. Nggak mungkin kamu ngantem sendirian kan? Nggak mungkin, ya. Dengan luka seperti itu kan? Itu kan lagi ramai. Itu berapa orang kira-kira? Kira-kira ya ada sekitar 4 orang. 4 orang. Kamu kenal, Nob? Enggak, saya kan nggak lihat. Ada dipukul, Nobi karena belakang. Tujuannya kamu nih semua. Iya. Terus pas nyolok matanya pas awal atau terakhir? Kamu nyolok apa cetos? Terakhir saya pakai jari. Oh, Parah nggak sih, Man? Sebetulnya sih kayaknya parah kalau dilihat dari ya yang video-video beredar itu. Dari kamu yang nyolok kan berasa gitu, parah. Iya, parah. Sebelumnya, video penganiayaan di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku cekcok diduga gara-gara cemburu.
Dengan keji pelaku melukai kedua mata korban hingga korban pingsan dan dilarikan ke RSUD Cibinong, Bogor. Jadi datang ke acara Vespa, tiba-tiba ketemu temennya. Nah, di sana ada cekcok mungkin, langsunglah terjadi pengeroyokan dan pencongkelan mata itu. Sekarang korban mengalami kebutaan ya Pak? Kemungkinan Pak. Kini korban mengalami kebutaan dan harus menjalani perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan dan memburu pelaku lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, KPU Jakarta menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Ketiga paslon dijadwalkan mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024 hari ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Dan nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, RK Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya, masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu KPU Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat 2024, yakni pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan juga JJ Ronald Surapraja. Melalui rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 paslon akan mengikuti kontestasi Pilgub Jabar 2024. Keempat paslon tersebut diantaranya Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Para paslon ini dinyatakan lolos verifikasi data administrasi dan tes kesehatan sehingga dapat berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya, karena pada jeda kemarin di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya, sampai tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk 4 ini nihil. Setelah kami selesaikan administratif, akan kami umumkan di laman KPU Jabar ya, dan medsos KPU Jabar. Dan untuk persiapan pengundian nomor urut, hari ini kami akan rapat koordinasi di kantor ya, di samping juga untuk persiapan kampanye dan laporan tentang kampanye. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, KPU kemudian akan melakukan pengundian nomor urut yang akan dilakukan pada Senin 23 September 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pada Pilgub Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi dan juga Abatut Fitach Yasin Maimun dinyatakan memenuhi syarat untuk berkontestasi di Pilkada tahun ini.
KPU Jawa Tengah resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Taj Yasin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin, serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai, dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di Kota Semarang Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ajang balap motor listrik konversi pertama di dunia digelar di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia resmi menggelar ajang balap motor listrik konversi pertama di dunia. Ajang ini juga merupakan salah satu kampanye agar masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Adapun lomba ini didukung oleh kolaborasi antara PT PLN Persero dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM. Dari Tangerang, dari Hardy Motor Racing Team mencoba untuk PT PLN Persero mendukung peralihan kendaraan tanpa bahan bakar yang sebelumnya menggunakan BBM, kini dikonversikan ke teknologi listrik. Dan target kita sih sebetulnya 4.000. Sebetulnya ini masih tapi memang 4.000 itu angka yang paling optimis tahun ini. Tapi kita sediakan dulu untuk segitu. Dan ini dibantu oleh beberapa perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya sampai dengan 1.000 konversi gratis ya. Ini konversinya juga semakin bagus, komponennya juga semakin kompak, kotak-kotaknya semakin menarik, masangnya semakin gampang, dan kinerja masing-masing komponennya semakin bagus. Jadi dua sisi itu menurut saya ini mendorong kita, plus nanti pemerintah mencari cara. Dalam kejuaraan motor BBM yang dikonversikan ke listrik ini, terbukti motor listrik bisa mengurangi emisi lebih banyak ketimbang motor balap yang sebelumnya menggunakan bahan bakar. Diharapkan dengan adanya konversi kendaraan listrik mampu mengurangi emisi bumi. Bahkan rencananya, selain motor balap, konversi BBM ke listrik ini nantinya akan dilakukan pada kendaraan dinas plat merah agar mengurangi biaya beli BBM dan perawatan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar di PN Cirebon hari ini. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum para terpidana menghadirkan sejumlah saksi ahli. Sejumlah saksi ahli dijadwalkan hadir dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Para saksi ahli itu terdiri dari ahli pidana, ahli kecelakaan dan lalu lintas, ahli kedokteran forensik, hingga ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Selain itu, dalam sidang hari ini, Jogi Nainggolan dan Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum terpidana di tingkat penyidikan hingga pengadilan juga akan dihadirkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pemeriksaan perkara pada 2016 lalu. Sidang hari ini diperkirakan akan menjadi sidang pemeriksaan terakhir sebelum nantinya majelis hakim memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan tim kuasa hukum untuk menggelar pemeriksaan di tempat atau sidang lapangan. Halo. Ya, siapa? Semangat ya. Semangat. Ya.
Ya pemirsa, di akun Instagramnya, pemilik Susi Air Susi Pujiastuti membagikan kisah pembebasan Kapten Philip Mertens yang disandra KKB di Papua. Dalam kesempatan ini, Kapten Philip meminta bantuan pemerintah agar warga yang menjaganya diberikan bantuan pangan. Kami menyandra pilot dalam 1 tahun 6 bulan. Lebih itu pemerintah juga, khususnya Pak Bupati, selama dari tahun 2023 sampai dengan berapa bulan jalan itu pelayanan Idugama, terus di mana kami ada Pak beliau selalu turun tangan, dan itu tujuan bukan hanya lain-lain tidak, tapi untuk menyerahkan pilot. Selamat pagi, hari ini tanggal 17 bulan September 2024. Saya baru boleh bertemu dengan Bapak Garu dan tim dia, Edison Gwigangga. Bapak Edison Gwigangga. Ya, saya sini masih sehat. Orang di sini ya jaga saya yang baik. Ya, terima kasih banyak. Pemerintah Selandia Baru tolong bantu dengan dokumen-dokumen, tolong proses cepat, jadi saya bisa cepat pulang juga. Orang di sini kasih tahu saya juga susah dapat makanan, tolong cepat bantu kirim makanan untuk orang-orang di sini. Jadi juga saya bisa cepat pulang dan orang di sini bisa makan. Ya, terima kasih semuanya. Dan saya harap juga ya sebentar lagi bisa ketemu keluarga saya lagi. Terima kasih. Pilot Susi Air Kapten Philip terharu saat menghubungi istrinya usai dibebaskan KKB Papua. Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang dengan melibatkan banyak pihak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saksikan siaran langsung pengundian nomor urut paslon Pilkada 2024 hanya di iNews. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kapten Philip Mark Martens tak kuasa menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Dari wajahnya, pilot Susi Air ini menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya. Sementara itu, pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak atas bebasnya Kapten Philip Mark Martens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua.
Kapten Philip tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Susi Air ini turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya mengupayakan langkah soft approach untuk membebaskan Kapten Philip. Visi misi saya kan salah satunya untuk membebaskan Sandra dengan soft approach ya, dan kita sudah lama sekali untuk bernegosiasi, kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk TNI dengan Polri, kemudian juga Forkopimda yang ada di wilayah tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan alhamdulillah kemarin pagi bisa diserahkan ke kita, dan tadi malam saya dengan Kapolri dengan Menko Polhukam sudah atas nama pemerintah sudah